Coba deh kita bayangin, setiap kali ada pabrik baru yang dibangun di Indonesia, itu kan artinya janji kemakmuran ya, lapangan kerja baru, ekonomi bergerak. Tapi, pernah nggak kepikiran, di balik semua kemajuan itu ada harga yang harus dibayar, sebuah konsekuensi tersembunyi yang mengancam lingkungan kita. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat lebih dekat tantangan ini. Nggak bisa dipungkiri, industri kita tumbuh pesat banget. Ini adalah wajah kemajuan yang kita semua bangga-banggain. Dan bener aja, roda ekonomi jadi muter lebih cepat. Taraf hidup kita naik, dan Indonesia makin disegani di mata dunia. Tapi, pertanyaannya lagi nih, apa iya semua ini gratis? Nah ini dia nih, intinya. Setiap proses produksi kan pasti ada sisanya. Dan sisa ini percayalah bukan sampah biasa. Kita lagi ngomongin sesuatu yang jauh lebih serius. Iya, inilah dia biang keladinya, limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini bukan cuma soal sampah yang numpuk. Coba bayangin deh, bahan kimia dari pabrik bisa meresap ke tanah, nyemarin air yang kita minum. Ngeri kan? Jadi gimana caranya kita menyeimbangkan kemajuan sama tanggung jawab buat jaga lingkungan? Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari masalah limbah yang makin gede, terus kita kenalan sama PT Pria. Lanjut, kita lihat gimana mereka sulap limbah jadi sumber daya, kita bedah aturan mainnya, dan terakhir kita lihat visi besar mereka buat masa depan. Pertanyaan soal tanggung jawab tadi kan butuh jawaban ya? Nah, ternyata jawabannya datang dari sektor swasta yang berani ambil alih tantangan ini. Disinilah cerita PT Putra Restu Ibu Abadi atau kita sebut aja PRIA dimulai. Visi mereka tuh kelihatannya simpel, tapi ambisius banget menjadi perusahaan pengelolaan limbah terbaik di Indonesia. Ini bukan cuma tulisan di dinding loh, ini jadi kompas yang nentuin arah setiap langkah dan investasi mereka. Dan keseriusan mereka itu kelihatan banget dari perjalanan mereka. Mulai dari tahun 2010, setiap izin yang mereka kantongi, mulai dari izin transportasi sampai pengumpulan skala nasional, itu kayak ngebangun tangga kepercayaan, satu persatu. Proses yang butuh lebih dari 1 dekade. Terus, gimana sih cara mereka ngadepin tantangan limbah ini? Jawabannya ada di sebuah pendekatan yang terintegrasi, yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang sampah. Proses mereka tuh bukan sekadar angkut buang, nggak gitu. Ini adalah pengelolaan menyeluruh. Ada 4 langkah kunci, pengangkutan yang super aman, pengumpulan yang terpusat, pemanfaatan atau daur ulang, dan terakhir pengolahan. Jadi benar-benar solusi dari hulu ke hilir. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Limbah B3 yang tadinya bahaya banget disulap jadi produk yang punya nilai. Bayangin coba, bahan beracun bisa jadi batako buat bangun rumah. Jadi kertas, bahkan jadi sumber energi alternatif. Ini benar-benar ekonomi sirkular dalam aksi nyata. Terus, buat limbah yang emang udah nggak bisa didaur ulang gimana? Solusinya adalah pengolahan termal atau dibakar dengan suhu super tinggi. Dan fasilitas mereka ini, wow, masif banget. Lihat aja data ini. Beberapa mesin insenerator mereka bisa musnahin sampai 1.000 kg limbah berbahaya setiap jam. Skala sebesar inilah yang kita butuhkan buat menetralisir ancaman limbah secara efektif. Dan buat melayani industri dari Sabang sampai Merauke, tentu butuh logistik yang nggak main-main. Armada mereka yang tadinya cuma 57 unit, sekarang udah lebih dari 250 unit. Angka ini nunjukin satu hal. Kebutuhan pengelolaan limbah yang profesional di Indonesia itu besar dan mendesak banget. Tentu aja, ya, kerja di industri yang resikonya tinggi begini nggak bisa asal-asalan. Kepercayaan itu dibangun di atas satu pilar yang kokoh banget, patuh 100% sama aturan. Dan kepatuhan itu bukan cuma omongan doang. Nih, kita lihat buktinya langsung. Di sebelah kiri, itu kebijakan mutu internal mereka. Sebelah kanan, sertifikat resmi dari pemerintah soal manajemen keselamatan. Ini bukti nyata kalau semua operasi mereka diawasi ketat dan udah memenuhi standar paling tinggi. Komitmen mereka bahkan nggak berhenti di level nasional aja. Mereka juga mengadopsi standar internasional ISO untuk manajemen mutu, lingkungan, sampai keselamatan kerja. Artinya apa? Artinya mereka siap diaudit sama pihak internasional kapan aja. Ini bukan cuma soal gengsi atau reputasi, tapi soal membangun sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dampak dari semua kerja keras ini ternyata jauh lebih luas dari sekedar bersih-bersih limbah loh. Ini tentang kontribusi nyata buat membangun masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadi, kenapa semua ini penting?
Karena yang mereka lakukan itu lebih dari sekedar ngurusin sampah. Mereka ikut mendukung program lingkungan pemerintah, mendorong inovasi teknologi, menciptakan lapangan kerja buat warga sekitar, dan aktif banget di program CSR kayak nanam pohon. Bener-bener kontribusi yang menyeluruh kan? Di balik semua teknologi canggih dan sertifikat yang berjejer itu, ternyata ada filosofi sederhana yang jadi panduan mereka. Sukses dan manfaat. Simpel kan? Artinya, kesuksesan bisnis itu harus selalu sejalan dengan manfaat yang diberikan buat masyarakat dan lingkungan sekitar. Kisah ini nunjukin kalau solusi untuk tantangan hari ini tuh ada. Tapi, ini juga ninggalin kita sebuah pertanyaan yang penting banget buat direnungkan. Zaman kan terus maju ya, pasti nanti akan muncul jenis-jenis limbah baru yang lebih rumit lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai satu bangsa akan terus berinovasi untuk memastikan kemajuan kita nggak pernah mengorbankan masa depan planet ini?